Selamat sore. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yohana Rizna Ija dengan NIM 2301-15008. Perkenalkan, nama saya Franjus Taranus Tobi dengan NIM 230111500015. Perkenalkan, nama saya Damus Andi dengan NIM 2301150074. Perkenalkan, nama saya Yohanes Enrikus Hale dengan NIM 23011511. Perkenalkan, nama saya Randi Tanamboy dengan NIM 2301115056. Simak video kami berikut. Materi yang kami akan bawakan pertama yaitu apa itu makanan ultra proses. Makanan ultra proses adalah kategori makanan yang telah mengalami pemrosesan industri yang intensif dan biasanya mengandung bahan-bahan tambahan yang tidak terdapat dalam makanan segar atau yang dimasak di rumah. Yang kedua, ciri-ciri makanan ultra proses. Yang pertama, mengandung banyak bahan tambahan, dan yang kedua, mengandung sedikit makanan itu, dan yang terakhir lebih banyak karbo. Baik, poin yang ketiga yaitu syarat-syarat makanan bergizi. Yang pertama yaitu gizi itu juga harus sehat. Yang kedua, harus mengandung kandungan yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu minim protein. Yang keempat, mengandung mikronutrien. Baik, poin yang keempat yaitu tips mengurangi konsumsi makanan ultra proses. Di sini poin yang pertama yaitu masak sendiri. Cobalah untuk memasak makanan di rumah menggunakan bahan segar. Ini memberi Anda kontrol lebih besar atas apa yang Anda makan. Yang kedua yaitu baca label. Periksa label nutrisi dan daftar bahan pada produk makanan. Hindari makanan dengan banyak bahan tambahan atau yang sulit dipahami. Yang ketiga yaitu pilih makanan segar. Utamakan makanan segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan protein tanpa pengolahan. Yang keempat yaitu rencanakan makanan. Buat rencana makanan mingguan untuk menghindari keputusan makanan yang tergesa-gesa yang bisa mengarah pada pilihan makanan ultra proses. Yang kelima yaitu cemilan sehat. Yang keenam minum air putih. Yang ketujuh sosialisasi dengan makanan sehat. Yang terakhir yaitu kurangi makanan siap saji. Yang berikut macam-macam makronutrien. Yang pertama, karbon. Karbon adalah unsur kimia yang menjadi dasar bagi semua makhluk hidup. Yang kedua, protein. Protein adalah makronutrien yang terdiri dari rantai asam amino dan berperan dalam pertumbuhan, perbaikan sel, serta fungsi enzim dan hormon dalam tubuh. Yang ketiga, lemak. Lemak adalah salah satu makronutrien yang berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ, dan menyimpan vitamin yang larut dalam lemak. Yang berikut macam-macam mikronutrien. Yang pertama, vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk mendukung pertumbuhan, metabolisme, dan fungsi tubuh lainnya. Yang kedua, mineral. Mineral adalah unsur organik yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi seperti membantu tulang, mengatur keseimbangan cairan, dan membantu kerja enzim. Yang ketiga, antioksida. Antioksida adalah senyawa yang membentuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini dan penyakit kronis. Baik, berikut yaitu dampak makanan ultra proses bagi kesehatan. Yang kita tahu yaitu makanan ultra proses adalah makanan yang mengalami banyak tahap pemrosesan dan biasanya menggunakan zat tambahan seperti pengawet, pemanis buatan, pewarna, dan fotosintesis. Sehingga mengonsumsi berlebihan makanan ini dapat berdampak negatif bagi tubuh kita, yaitu bisa meningkatkan risiko penyakit kronis seperti obesitas atau diabetes tipe 2. Dan berikut
dapat mengganggu kesehatan pencernaan, seperti kurang serat dan diabiosis usus. Dan berikut meningkatkan risiko kanker dan menyebabkan ketergantungan makanan dan berkontribusi pada peradangan dan penuaan dini. Yang berikut atau yang terakhir contoh makanan ultra proses, di mana ultra proses ini banyak mengalami produksi industri, mengandung bahan seperti pengawet, pewarna, penambah manis dengan perisai buatan. Baik, yang pertama di sini makanan ringan seperti snack, yaitu di mana terdiri dari kentang atau keripik kentang, snack manis, dan popcorn instan. Baik, yang kedua minuman manis seperti soda dan jus. Yang ketiga makanan siap saji seperti mie instan, nugget ayam atau pizza beku. Yang keempat sereal sarapan yang mengandung gula, tambahan dan bahan pengawet. Yang kelima atau yang terakhir makanan kaleng seperti sup kaleng, daging kaleng atau saus kaleng yang mengandung pengawet dan bahan kimia lainnya. Mungkin itu saja.